Di sebuah daerah yang sangat damai di Donetsk, Ukraina, Mykola tinggal bersama istrinya yang sedang hamil, Natasha. Keduanya dikenal sebagai penghuni asli daerah tersebut. Natasha adalah seorang seniman yang gemar menggambar dan mengukir kayu. Ia bahkan membuatkan malaikat kayu untuk Mykola agar ia bisa memiliki jimat pelindung. Sedangkan Mykola adalah seorang ahli matematika, fisika, dan ekologi yang mengajar di sekolah setempat yang ia tempuh dengan menggunakan sepeda. Tanda perdamaian di rumah mereka adalah cakar gagak putih yang mewakili legenda kuno tentang burung gagak yang merasa kasihan pada manusia sehingga membawakan mereka air dan makanan segar. Dan dalam prosesnya, gagak tersebut kehilangan bulu-bulunya. Karena kurangnya alat elektronik di rumah, pasangan ini tidak mendapatkan berita apapun. Dan untuk mengatasi masalah ini, saat Mykola pergi bekerja, ia harus menyempatkan menonton televisi selama beberapa menit saat istirahat. Dan dari situlah ia mengetahui tentang para pengunjuk rasa yang terbunuh di ibu kota Ukraina dan kemungkinan Rusia yang akan menginvasi negara tersebut. Selama di kelas, Mykola diganggu oleh muridnya yang bernama Ivan, yang menganggap gurunya sebagai orang asing dan aneh, sehingga dia ingin gurunya pergi. Akan tetapi, Mykola tidak pernah membiarkannya membuatnya marah karena dia percaya pada cinta damai dan berusaha untuk membimbing pikiran anak muda agar menjadi sukses. Suatu pagi dalam perjalanan ke tempat kerja, Mykola melihat beberapa tentara berdiri di pinggir jalan, tetapi saat itu dia tidak menghiraukan mereka. Ketika dia akhirnya tiba di sekolah, dia terkejut mendapati sekolah itu kosong dan TV dengan cepat memberitahunya alasannya. Dan ternyata tentara Rusia telah menginvasi Ukraina. Mykola pun teringat akan tentara yang ia lihat sebelumnya. Ia menjadi sangat mengkhawatirkan istrinya dan segera bergegas kembali ke rumah. Akan tetapi semua sudah terlambat. Tentara Rusia sudah memukul Natasha dan mereka menangkap Mykola juga ketika ia mencoba membelanya. Setelah para tentara memastikan bahwa mereka bukanlah mata-mata, mereka kemudian membakar rumah Mykola dan pergi. Dan ketika Natasha mencoba membalas dengan melemparkan batu ke arah mereka, para tentara pun tak segan-segan menembaknya sebelum akhirnya pergi tanpa merasa bersalah. Merasa sangat terpukul, Mykola kemudian memeluk tubuh istrinya sambil menyaksikan rumahnya yang terbakar. Beberapa jam kemudian, dua anggota milisi Ukraina menemukan Mykola. Dan setelah memeriksa identitasnya untuk memastikan bahwa dia adalah warga sipil yang tidak bersalah, mereka membantunya menggali kuburan untuk Natasha. Lalu kemudian, para tentara pun membawanya ke markas mereka. Namun sebelum ia pergi, Mykola memutuskan untuk membawa malaikat kayu sebagai kenangan terakhir istrinya yang memilukan. Para petinggi di markas tidak senang dengan kedatangan orang asing yang tiba-tiba. Karena bisa jadi dia adalah mata-mata. Tetapi Mykola dengan cepat membuktikan dirinya dengan mengatakan bahwa dia ingin bergabung dengan tentara dan mengusir para tentara Rusia dari negara mereka. Sejak saat itu, Mykola dikirim ke kursus pelatihan berat, di mana dia harus belajar untuk melatih tubuhnya dan menggunakan senjata api. Dua hal yang belum pernah dia lakukan sebagai seorang yang sangat cinta damai. Membongkar dan merakit senjata adalah hal yang sangat sulit baginya dan membuatnya diejek oleh para atasannya, terutama saat dia mengumumkan bahwa dia telah memilih Repen sebagai nama prajuritnya. Mykola tidak membiarkan mereka menghilangkan semangatnya dan berlatih ekstra keras. Ia bahkan rela begadang untuk latihan merakit senjata dan menjaga malaikat kayu tetap di dekatnya. Sehingga dia tidak pernah melupakan tujuannya, yaitu demi membalas dendam untuk istrinya. Beberapa minggu kemudian, para peserta pelatihan diberitahu bahwa para milisi Ukraina kekurangan penembak jitu di garis depan, dan tentara sedang mencari sukarelawan untuk mengisi posisi itu. Tidak banyak orang yang tertarik, tetapi Mykola segera mengajukan diri untuk menjadi sukarelawan. Bukannya malah mendukungnya,
ia malah mendapatkan lebih banyak ejekan dari teman-temannya. Masih tidak mau menyerah, Mikola menerima tantangan untuk membuktikan diri. Dia membongkar dan memasang kembali AK-47 dengan mata tertutup dalam waktu kurang dari 20 detik. Hal ini membuat semua orang kagum karena mereka selama ini menganggap Mikola adalah seorang pecundang. Karena kejadian ini, akhirnya ia mendapatkan rasa hormat dari semua orang. Mereka juga mulai memanggilnya Repen sesuai dengan keinginannya. Bagian teoritis dari pelatihan penembak jitu dengan mudah dikuasai oleh Mikola. Itu berkat pengetahuannya tentang matematika dan fisika karena dia dulu adalah seorang guru. Bahkan ia mampu melakukan perhitungan lebih cepat daripada pengajarnya. Dia juga sangat baik dalam mengikuti aturan nomor 1, yaitu tetap diam dan tenang bahkan ketika instruktur menembak ke tanah di dekatnya. Namun sayang, dia tidak melakukannya dengan baik dalam hal menembak, karena ia memiliki pengalaman kelam dengan itu. Hal itu membuat para pelatih memberinya senjata yang berbeda dari orang lain, yaitu jenis senjata api yang tidak cocok untuk penembak jitu perang. Dan setiap kali Mikola memprotes hal ini, dia malah diminta untuk mengatasi masalahnya sendiri. Sekali lagi, Mikola menolak untuk menyerah dan membuat rencana untuk membuktikan kemampuannya. Tes menembak jitu terakhir dilakukan pada malam hari, dan para peserta harus menembak segera setelah tembakan SWAT dari instruktur yang memberikan cukup cahaya di sekitar target mereka. Namun Mikola belum juga menembak, dia menggunakan cahaya untuk mengitur jarak. Dan setelah ujian selesai, barulah dia menembak di bawah kegelapan total, dan ajaibnya, ia mengenai target tepat di tengah sasaran. Sesuatu yang tidak akan dilakukan oleh orang lain. Karena hal ini memungkinkan Mikola lulus dengan nilai tertinggi dan akhirnya dia ditugaskan ke unit kelas 1. Untuk misi pertamanya, Mikola dan rekan-rekan penembak jitu lainnya harus membebaskan sebuah pos pemeriksaan penting yang telah direbut oleh Rusia. Tim berhasil menyelinap masuk ke dalam area tanpa terdeteksi dan setiap penembak jitu mendapatkan target mereka. Namun, saat akan menembak, mereka harus menghentikan rencana karena ada mobil sipil yang mendekati pos pemeriksaan. Tentara Rusia menyuruh kedua warga sipil itu keluar dan menyerahkan paspor mereka. Kemudian mereka menolak mengembalikannya dan meminta pasangan itu pergi begitu saja. Pria itu membuat keributan saat dia menuntut untuk mengembalikan barang-barangnya, menyebabkan tentara Rusia merespon dengan kekerasan. Tim Mikola menyadari hal ini dan segera menyerang, membunuh setiap tentara dengan tembakan yang cepat dan efisien, termasuk pria yang mencoba menyandera wanita sipil tersebut. Setelah misi selesai, tim mengibarkan bendera Ukraina untuk mengambil alih kendali pos pemeriksaan. Dan ketika mereka kembali ke markas, Mikola mendengar rekan-rekannya yang lain telah pergi untuk misi yang berbeda. Jadi dia menggunakan waktu istirahat ini untuk mengunjungi sekolah tempat dia bekerja dulu dan mendapati dirinya sangat tersentuh oleh pemandangan ruang kelas yang berdebu. Keesokan harinya, ketika tim lainnya kembali, Mikola mendapatkan kabar buruk. Salah satu temannya telah tewas di tangan penembak jitu musuh. Hal ini menambah daftar alasan mengapa Mikola ingin membalas dendam. Untuk misi berikutnya, tim Mikola menyembunyikan banyak bahan peledak di pohon-pohon di balik dedaunan sebelum mereka bersembunyi di rumputan sambil menunggu musuh muncul. Ketika tentara Rusia muncul di hutan seperti yang telah diantisipasi, Mikola malah ragu-ragu untuk menembak karena dia melihat sesuatu yang tidak bisa dia percayai. Ternyata Ivan muridnya dahulu telah bergabung dengan tentara Rusia dan telah datang ke arah sini bersama musuh-musuh mereka yang lain. Dia kembali tersadar ketika kapten memerintahkannya untuk menembak dan Mikola pun langsung menekan tombol detonator, menewaskan semua tentara Rusia termasuk Ivan. Ketika sang kapten bertanya tentang apa yang terjadi dan mendengar penjelasan Mikola, ia menjawab bahwa Ivan telah menentukan pilihannya. Lalu kemudian saat istirahat, Mikola dan sang kapten saling mengenang kenangan mereka tentang rumah. Kapten membawa foto keluarganya dan menjelaskan bahwa ia memiliki perjanjian dengan istrinya untuk tidak memberitahu anak-anaknya tentang pekerjaannya saat ini, sehingga mereka mengira ia sedang dalam perjalanan bisnis.
Sebagai gantinya, Mikola pun menunjukkan kepada sang kapten tentang malaikat kayu, menjelaskan bahwa itu melambangkan keluarganya dan tentang kenangan pahitnya. Beberapa hari kemudian, pasukan Ukraina berhasil mengamankan parit perbatasan, sehingga tim penembak jitu bersiap-siap untuk menunggu pasukan Rusia yang bersiap untuk menginvasi wilayah ini. Dengan membawa malaikat kayu setiap saat, Mikola bersiap-siap untuk melakukan tugasnya, tetapi dia kehilangan ketenangannya yang biasa. Ketika dia menyadari bahwa di antara tentara Rusia yang datang, dia melihat para pria yang membunuh istrinya dahulu. Putus asa untuk membalas dendam, Mikola terus meminta izin untuk menembak, dan sang kapten selalu menolaknya karena musuh belum berada di posisi yang tepat. Pada akhirnya, Mikola bosan menunggu dan tetap menembak mengenai tentara itu, tetapi juga memberikan lokasi mereka kepada penembak jitu musuh yang sedang bersembunyi, yang segera membalas tembakan dan membunuh sang kapten. Dan saat pasukan Rusia menembaki mereka, Mikola harus menyeret tubuh sang kapten melewati medan perang sambil menghindari setiap peluru dan bom yang diarahkan kepada mereka. Beberapa jam kemudian, ketika Mikola akhirnya berhasil kembali ke markas, atasannya berjanji akan menyelidiki dan menemukan penembak jitu yang membunuh sang kapten. Dan ketika mereka akhirnya menemukannya, mereka akan memanggil Mikola untuk membunuhnya agar ia dapat balas dendam untuk kaptennya. Sementara itu, Mikola yang diliputi rasa bersalah memutuskan untuk terjun ke dalam misi solo untuk menebus kesalahannya. Kemampuan penembak jitunya masih mengerikan dan dia berhasil menjatuhkan banyak tentara Rusia. Akan tetapi, tanpa ada tentara yang menjaganya, dia juga menjadi terlalu berisiko dan berakhir dengan lengan yang terluka akibat peluru musuh. Mikola kemudian pergi ke tempat persembunyian rahasianya untuk memulihkan diri dan menonton berita untuk mendapatkan informasi terbaru tentang status politik dan negosiasi dengan Rusia. Tetapi, waktu istirahatnya terganggu oleh sebuah panggilan penting. Ternyata, para tentara telah menemukan lokasi penembak jitu yang membunuh sang kapten, sehingga Mikola harus kembali ke misi. Sebelum misi dimulai, para tentara diberitahu tentang semua informasi yang telah dikumpulkan sejauh ini. Peluru penembak jitu itu sangat banyak. Dia telah membunuh 5 penembak jitu Ukraina dan 3 penembak senapan mesin, dan namanya adalah Sari. Dan lebih parahnya lagi, dia merekam semua pembunuhannya dan memposting videonya untuk menurunkan semangat tentara Ukraina. Dia bahkan memiliki keberanian untuk memposting rekaman kematian sang kapten mereka. Namun setidaknya, semua korban ini telah memungkinkan mereka untuk menemukan lokasi Sari. Dan karena mereka tidak dapat asal menyerang karena adanya penyimpanan klorin di pabrik kimia, tempat musuh bersembunyi, mereka pun membuat rencana alternatif. Tim penembak jitu akan menghabisi para prajurit yang lebih rendah dahulu untuk membersihkan jalan, agar Mikola dapat menyelinap ke dalam dan berhadapan langsung dengan Sari. Ketika misi dimulai, semua penembak jitu Ukraina mengambil posisi dan menunggu Mikola masuk ke dalam gedung dengan merangkak melalui lapangan. Tentara pertama yang ia temukan adalah orang yang pernah menyerang rumahnya dan masih sangat mengingat Mikola. Ia berkata bahwa ia seharusnya membunuhnya saat pertama kali. Setelah membunuhnya dengan satu tembakan yang cepat dan memuaskan, Mikola memberi tanda kepada rekan-rekan setimnya untuk menyerang, membuat semua penembak jitu Ukraina melepaskan tembakan, dan pada saat yang sama berhasil menyapu bersih area tersebut tanpa memberikan peringatan apapun. Hanya ada 2 penembak jitu Rusia yang tersisa, salah satunya adalah Sari. Mereka tidak menyadari ada sesuatu yang tidak beres, hingga mereka berhenti menerima pesan melalui komunikasi dan memeriksa rekan-rekan mereka, lalu mendapati mereka semua tewas. Sementara itu, Mikola menggunakan kesempatan ini untuk masuk lebih dalam ke dalam gedung tanpa diketahui. Sari meminta bantuan dan mengirim para prajurit lainnya untuk berjaga-jaga sebelum dia kembali ke tempatnya, di mana dia terkejut saat melihat malaikat kayu kecil. Belum sempat menyadari apa yang terjadi, Mikola pun keluar dan langsung menerjangnya, melompat ke arah Sari untuk membunuhnya dengan pisau, sementara tentara Rusia yang lainnya menjadi korban jebakan granat yang telah dipasang oleh Mikola. Tak lama kemudian, bantuan yang dipanggil Sari pun tiba di daerah tersebut.
sehingga Mikola menggunakan radio sari untuk memberitahu tentara yang datang bahwa mereka akan membayar apa yang telah mereka lakukan. Begitu truk membawa tentara Rusia parkir, tentara Ukraina langsung menembaki truk tersebut, menghabisi semua target dalam hitungan detik. Setelah Mikola membalaskan dendam istrinya, temannya, dan kaptennya, ia memutuskan untuk beristirahat dan kembali ke rumah untuk mengunjungi makam Natasha. Ia memastikan untuk memperbaiki patok kuburan yang jatuh. Sayangnya, meskipun ia sangat merindukan rumahnya, ia tidak bisa tinggal di sana karena masih banyak pekerjaan yang harus ia lakukan untuk negaranya.